Nah, saya ingin tambahkan sedikit, saudara-saudara sekalian, dengan hadis Rasulullah SAW tentang akhir zaman terkait dengan perilaku orang-orang yang kaum yang disebut dalam hadis Nabi itu sebagai kaum atau bangsa yang bermata sipit. Mungkin kita mendengar hadis itu. Ini bukan merujuk pada satu kaum. Rasulullah SAW mengatakan, la taqumu sa'ah hatta tuqatilu qauman sigharul a'yuni. Tidak akan terjadi hari kiamat sehingga kalian akan berperang melawan kaum yang matanya sipit. Di dalam riwayat yang lain itu disebutkan, la taqumu sa'ah hatta tuqatilu Turk. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai kalian berperang melawan bangsa Turki. Kalau kita perhatikan hadis ini, tidak akan mungkin Turki sekarang Muslim, tidak akan mungkin. Tetapi yang dimaksud dengan Turk di dalam konteks hadis ini, sebagian pensyarah hadis itu mengatakan Turk itu berbatasan dengan Turkmenistan. Turkmenistan, ya kalau kita lihat di situ ada sebagian orang Islam, dan ini adalah masuk wilayah Cina, daratan Cina. Sebagian ulama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan kaum yang sigharul a'yun itu bukan bangsa Cina saja, tetapi di situ ada termasuk seperti sekarang kita lihat Myanmar, mereka sama, hampir-hampir mirip. Thailand, Filipina, hampir-hampir mirip. Kamboja, hampir-hampir mirip. Vietnam, hampir-hampir mirip. Ini mereka. Kemudian Korea itu hampir mirip. Nah, para ulama menjelaskan hadis ini. Yang pertama, apakah peristiwa ini sudah terjadi? Jawabannya sudah. Sebagian ulama mengatakan seperti itu. Kapan peristiwa ini terjadi? Pertama, ketika umat Islam pada zaman Khilafah Abbasiyah berperang melawan tentara Mongol. Ya, berperang melawan tentara Mongol, bangsa Mongol, dan mereka persis disebutkan dalam hadis Nabi tadi. Ciri-cirinya persis, bukan hanya matanya sipit, tetapi mereka menggunakan yang ta'iluna bisya'ar, mereka menggunakan sandal, menggunakan sepatu dengan rambut. Karena apa? Daerah mereka daerah dingin. Mereka adalah kaum yang tinggal di lereng-lereng gunung. Ini yang terjadi, dan itu sebagian ulama mengatakan sudah terjadi. Apa yang ingin saya ceritakan? Peristiwa umat Islam kemudian mereka mengalami serangan sebagaimana dialami oleh saudara-saudara kita di Myanmar hari ini. Mari kita lihat sejarah di masa lalu, apa yang terjadi. Itu terjadi ketika Khilafah Abbasiyah pada waktu itu mengalami kelemahan. Serangan Tatar kepada kaum muslimin itu terjadi setelah perang salib. Perang salib itu terjadi kapan? Ketika wilayah kaum muslimin yang dipimpin oleh Khilafah Abbasiyah mulai mengalami disintegrasi. Wilayah ini mengalami disintegrasi. Ketika wilayah ini mengalami disintegrasi, kekuasaan umat Islam mulai melemah. Kemudian muncul negara-negara yang didasarkan kepada Taifiyah, kepada kelompok, kepada madhab. Di Mesir itu dikenal dengan ada Daulah Fatimiyah. Ada Daulah Fatimiyah. Fatimiyah ini adalah pengikut atau penganut Syiah Ismailiyah. Ulama menyebutkan mereka ini sudah keluar dari Islam. Ini Taifiyah, kelompok madhabiyah. Nah, di era inilah maka kemudian Khilafah Abbasiyah kemudian mengalami serangan tentara salib. Selama 2 abad mereka kalah dalam perang menghadapi tentara salib. Setelah terjadinya peperangan yang dipimpin oleh Salahuddin Al-Ayyubi dan kemudian akhirnya kaum muslimin berhasil keluar dari situasi buruk tadi, maka kemudian tentara Tatar datang menyerang mereka, dan inilah yang lebih mengerikan. Apa yang terjadi? Baghdad ketika itu kemudian mengalami banjir darah. Lebih dari 1 juta jiwa umat Islam dibantai oleh tentara Tatar di Baghdad pada waktu itu. Ini disebutkan oleh Imam Suyuti di dalam kitab Tarikhul Khulafa ini. Siapa Tatar? Ini sebagian ulama mengatakan mereka adalah bangsa yang disebut oleh Nabi, la taqumu sa'ah hatta tuqatilu qauman sigharul a'yun. Kamu tidak akan melihat kiamat sebelum kamu berperang melawan bangsa yang matanya sipit. Sebagian ulama mengatakan ini tentara Tatar, dan itu pernah terjadi di zaman Khilafah Abbasiyah.
Pelajaran yang menarik dalam kasus kekalahan umat Islam dalam perang melawan Tatar atau bangsa yang sipit tadi apa? Yaitu adanya pengkhianatan yang dilakukan oleh umat Islam sendiri.